Oke, sekarang Sekarang eh, numerik. numerik. Ya, yang mau Ya, yang mau atau atau silakan. Oke, bisa kita mulai. bisa kita mulai. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. untuk Untuk numerik saya numerik saya dulu dulu materi kita materi kita semester semester. waduh Waduh, PTA PTA pada turun. turun. Oke, terlihat PPT dari saya. Siap, sudah, Pak. Siap terlihat, Pak. Oke, jadi kemarin ada pergeseran materi ya dari pertemuan pertama itu. Kalau lihat dari PPT, pertemuan pertama kemarin saya preliminary dan approximation. Jadi 1 dengan 2, 2 pertama. Dan pertemuan kedua itu adalah sumber-sumber kesalahan atau sumber error. Atau kalau bahasa buku lain di bahasa Indonesia kan error itu adalah galat. Nah, sumber kesalahan yang utama adalah run of error dan truncation error. Jadi 1, 2, 3 kalau yang di slide Anda, yang slide yang tampil ini 1, 2, 3 ini adalah jadi 1 preliminary, kemudian approximation, ini masuk pertemuan 1, run of error sampai Taylor series ini masuk ke pertemuan 2. Oke, terus. Nah, kemudian di sini pada pertemuan ketiga dan seterusnya kita diantaranya membahas root of equation, interpolasi, terus nomor 6 numerical differentiation dan integration ya. Nomor 7 nanti kita lihat waktunya cukup atau tidak. Ordinary differential equation atau materi persamaan diferensial biasa, penyelesaian PD biasa. Semuanya di semester 2 kan yang menghitung manualnya. Jadi untuk yang nomor 7 nanti kita lihat ngejar enggak materinya. Nah, yang sudah kita lakukan kemarin ini 3 topik ini. Nah, root of equation ini nanti mencari akar persamaan. Ada 2 metode, kelihatannya aja 2, tapi banyak nanti turunannya sampai UTS. Kemudian yang kelima, interpolasi, dan keenam, integral dan turunan secara numeris. Itu kira-kira materi kita untuk semester ini, metode numerik. Terkait dengan topik yang sudah 2 tatap muka kemarin, preliminary sampai truncation error ataupun Taylor series, saya akan menyampaikan sekilas saja inti dari poin-poin atau inti dari materi tadi yang akan kita sering gunakan di pertemuan berikutnya. Oke ya. Saya buka materi PDF-nya.
Saya akan buka materi PDF-nya. Nah, dan persamaan 4. Kira-kira itu inti dari pertemuan, persamaan 5 juga sampai 6, 7, 8. Ya berarti 1 sampai 8. Apa ya berarti? Oke. Inti dari pertemuan pertama adalah Anda mengerti, oh, dalam metode numerik itu pasti akan muncul namanya error. Error di sini bisa disebabkan oleh yang ada di pertemuan kedua itu adalah truncation error dan juga round of error. Tapi sebelum ke sana, prinsipnya metode numerik itu kan nilai perkiraan, nilai pendekatan, nilai aproksimasi. Berarti pasti ada selisih. Selisih itu yang disebut sebagai error, galat, atau kesalahan. Nah, ketika kita tahu nilai sebenarnya, kita dapat menghitung seperti yang diberikan di persamaan 2 sampai 4. Ini kok naik turunnya enggak enak. Nah, di persamaan 2 sampai 4 itu kita bicara tentang error sebenarnya atau true error. Jadi nomor 2 itu kita menghitung berapa sih nilai selisihnya. Nah, nomor 4 kita nyatakan dia dalam bentuk persen kesalahan sebenarnya dibanding nilai sebenarnya dikali 100%. Itu aja sih. Nah, contohnya itu ada di nomor contoh 1. Teman bisa baca dengan mudah. Oh, selisihnya untuk error dari jembatan 1 cm, error dari paku keling juga 1 cm. Errornya sama kalau dilihat dari errornya atau ET itu. Tetapi kalau kita hitung secara relatif terhadap nilai sebenarnya, untuk yang jembatan ya errornya sangat kecil, 0,01%. Tapi untuk yang paku keling meskipun sama-sama 1 cm sangat besar, yaitu 10%. Nah, dari situ berarti untuk mengukur error atau true error akan lebih akurat ya, akan lebih terlihat jelas ketika kita menggunakan persen error relatifnya. Jangan menggunakan selisihnya saja. Kalau dengan persentase kita bisa membandingkan dengan ukuran sebenarnya. Nah, ada kasus yang lebih umum, selalu nilai sebenarnya akan selalu diketahui. Oleh karena itu kita menggunakan yang disebut approximation percent relative error. Kita bisa langsung lompat nomor 6. Sama nomor 6 ini apa? Oh, perhitungan sekarang dikurangi perhitungan sebelumnya. Perhitungan sekarang itu ketemu berapa persen? Contohnya ada di contoh 2. Nah, ini deret Maclaurin. Anda bisa hitung dengan berapa iterasi itu. Ada iterasi pertama ketemu nilainya 1. Berarti epsilon A-nya ketemu 39,35. Iterasi pertama baru ketemu epsilon T, epsilon A belum bisa ditentukan dari iterasi pertama. Iterasi kedua itu kita baru bisa menghitung epsilon A. Loh kok bisa? Karena kan tadi formula dari epsilon A itu kan apa? Nilai iterasi sekarang dikurangi sebelumnya
bagi iterasi sekarang. Nah, ini 1,5 ya, ini 1,5 dikurangi 1 dibagi 1,5 kali 100%. Ketemulah 33,3%. Terusnya, sehingga ketemu di dalam tabel seperti ini. Nah, intinya itu sih, kalau untuk pertemuan pertama, Anda menyajikan satu kasus ini seperti contoh berapa tadi saya lupa. Contoh 2. Nah, contoh 2 Anda gunakan untuk menghitung itu sampai 5 suku ya. Berarti nanti sampai 5. Materi pertemuan pertama, ada pertanyaan nggak? Izin Pak, izin tanya Pak. Hmm. Untuk pertama kali kan itu yang solusinya mencari nilai toleransi dulu. Itu dikasih tahu bahwa untuk memastikan hasilnya benar ada angka signifikan atau N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3 itu emang udah dari sananya pakai N sama dengan 3 aja atau kita bisa bebas pakai N-nya itu N berapa aja, Pak? Oke. Ini contoh 2 ya. Siapa? 3 angka signifikan, N-nya 3 itu given, berarti dari kasusnya. Ya.
Tes. Halo, tes. Siap sudah Pak. Siap, sudah terdengar, Pak. Siap sudah Pak. Oke, satu error. Ya, kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Oke, bentar. Lagi enggak? Oke, jadi untuk contoh 2 tadi iterasi berhenti saat ini ya, mutlak epsilon A-nya kurang dari epsilon S yang disyaratkan 0,05%. Nah, angka signifikannya muncul 0,05 atau 3 angka signifikan itu N-nya diberikan. Jadi dari soal diberikan. Dan dia baru berhenti di saat iterasi ke-6. Oke, karena Anda bisa lihat ya, epsilon A-nya 0,01. Berarti sudah berkurang dari 0,05. Nah, untuk latihan, saya mintanya sampai 5 suku. Saya nggak bermain dengan toleransi epsilon S. Jadi Anda kerjakan saja 5 suku, nanti ketemunya epsilon T setiap sukunya berapa, kemudian nanti ketemu epsilon A dari setiap iterasinya berapa. Bikin tabel seperti contoh 2, direkap. Bukan berarti hasilnya langsung tabel ya, tapi nanti direkap. Nah, terkait dengan metode numerik, kalau misalkan Anda perhitungan, mau tidak mau Anda harus pakai alat bantu hitung. Terserah, kalau kalkulatornya ketinggalan di kampus atau di kos, ya Anda tinggal pakai Excel. Gitu ya. Nanti tinggal disalin di kertas. Saya kira demikian. Tesnya nanti. Nah, ada pertanyaan untuk inti dari pertemuan pertama dan tugasnya? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Siap sudah Pak. Belum Pak. Belum. Oke, berarti sekarang kita lihat untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua, itu intinya, jadi kita untuk materi kali ini, untuk numerik 2 pertemuan pertama, kita belum membahas teknik perhitungan ya, tapi baru pendahuluan. Nah, untuk pertemuan kedua, di sini lebih ke menjelaskan apa sih itu round of error dan apa sih itu truncation error. Kalau round of error sederhananya begini, sederhananya nih. Anda selama ini kan sudah punya aturan atau kaidah tentang pembulatan bilangan kan? Misalkan paling gampang nilai IP atau nilai lah, nilai. Di total 10%, 20%, 30%, 40%, misalkan ketemu 87,561, berarti kan pembulatannya kalau dibulatkan 1 digit di belakang koma, berarti kan 87,6. Ya kan? Jadi kalau yang kita kenal di range nilai yang kita gunakan selama ini itu namanya 3 angka signifikan. Karena ada 3 digit itu kan, 70,1, 50,1. Nah,
Itu kan pembulatannya mengikuti kaidah pembulatan. Misalkan kalau di bawah 5 dibulatkan ke bawah, atau kurang dari 5 pembulatannya ke bawah, di atas 5 pembulatannya ke atas. Nah, itu di materi ini kalau Anda sudah baca, pembulatannya diantaranya yang sudah kita kenal selama ini. Atau run of error itu diantaranya disebabkan oleh representasi bilangan yang tersedia di komputer. Loh, apa hubungannya dengan komputer, Pak? Dengan materi kita numerik ini? Anda di Bu Okta kan sudah di Bu Okta ya ngajar prakteknya ya? Siap ya Pak. Beliau ngajarin pakai apa? MATLAB atau Python? Pakai Python, Pak. Python Pak. Oke. Di sini metode apa pembulatan itu pasti terjadi di dalam sistem komputerisasi. Misalkan yang disajikan 5 angka signifikan ya tentunya kan angka digit ke-6, 7-nya harus dibulatkan. Atau di pertemuan pertama ada namanya istilahnya chopping. Chopping itu pemenggalan. Jadi saya agak membedakan ya istilah chopping dengan istilah truncation, beda. Chopping itu misalkan saya punya angka 2,765. Tanpa saya bulatkan, saya hanya dapat 5 digit terakhirnya saya hilangkan 2,765. Kalau saya chopping atau penggal itu menyisakan 2,76. Tapi kalau pembulatan 2,765 menjadi berapa? 2,77. Kira-kira begitu. Nah, inti dari round of error ya intinya diantaranya kalau di materi kita pembulatan bilangan yang sudah kita kenal selama ini. Atau di materi ini dikenal dengan manipulasi aritmatik. Nah, terkait dengan bilangan basis 10, basis 2 nanti dipelajari. Karena ini cukup banyak. Ini lebih ke teori banget sih, dasar banget. Nah, kemudian yang kedua ini ada namanya truncation error. Truncation error itu yang paling mudah dicontohkan oleh Derek Tyler. Nah, bagi yang masih belum ngerti apa itu Derek Tyler atau yang di tugas pertemuan pertama tadi ada Derek McLaurin, nah, silakan Anda coba googling tuh materi Derek Tyler atau Derek McLaurin. Derek Tyler itu kita gunakan untuk mencari pendekatan nilai fungsi, memperkirakan ya lebih tepatnya. Oh, kira-kira nilai fungsinya berapa sih tanpa harus saya tahu fungsinya? Kira-kira seperti itu. Termasuk kalau boleh nanti kita bikin interpolasi kasus corona ya nanti. Ini menjadi studi kasus yang menarik. Tadi di materi saya kan ada interpolasi kan? Siap. Nah, Derek Tyler atau Derek McLaurin ini sebagai contoh sederhana, basic yang paling sederhana untuk interpolasi. Nanti kita uji tuh data corona di Indonesia. Ya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, kita bicara angka ya, kita bukan masalah seolah-olah data kematian orang itu hanya sebagai angka ya, kita turut prihatin dengan kondisi yang kita alami sekarang. Tapi dalam kasus numerical method nanti ini akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena saat ini pun ada salah satu dosen di STMKG sudah menganalisa juga. Ini interpolasinya untuk data corona di Indonesia itu mengarah ke linear atau interpolasi polinom atau interpolasi eksponensial atau interpolasi kaidah Fourier. Intinya kalau yang paling jelek itu eksponensial. Jelek itu artinya pertambahannya sangat cepat. Kebetulan masih linear. Ya, semoga segera turun. Nah, balik ke kasus ini. Derek Tyler itu adalah bentuk umum dari Derek McLaurin. Jadi Derek Tyler itu adalah mencari pendekatan nilai fungsi atau memperkirakan nilai fungsi di sekitaran titik tertentu.
Dan tentunya jarak antara titik yang kita cari dengan titik yang diberikan itu tidak boleh jauh. Misalkan, saya mau mencari nilai fungsi di X sama dengan 100, tapi data yang diberikan adalah X sama dengan 0, kan jauh banget. Nah, itu tentunya sangat jelek. Harusnya, ya misalkan saya mau mencari nilai titik di saat X sama dengan 1, tapi syarat awalnya ya 0,5 atau 0,9. Kalau deret Maclaurin, dia kondisi khusus dari deret Taylor. Deret Maclaurin itu adalah mencari nilai pendekatan di saat X-nya sekitaran 0. Sekitaran 0 itu bisa negatif dari kiri atau dari kanan positif. Nah, silakan nanti Anda cari referensi tambahan untuk deret Taylor dan Maclaurin, sangat banyak di internet. Anda googling. Kalau yang masih di sekitaran Pondok Aren, ya deret Taylor ada di Cibatu tuh. Prima jahit, apa itu? Jasa jahit, permak, dan macam-macam kan deret Taylor banyak banget. Nah, penjahit. Nah, oke ya, singkat cerita, deret Taylor bisa saya sajikan atau kita sajikan dalam bentuk persamaan 6. Ada narasi di atasnya order 0, order 1, dicontohkan sampai persamaan 5 itu order 2. Nah, nanti silakan Anda Nah, pemotongannya di mana sih maksudnya? Kita menggunakan persamaan 3 misalkan ya, persamaan 3 itu order berapa? 0 kan? 3 yang nampak di layar. Ini kan ketika 4 kita potong. Oke, saya kembalikan dulu deh agak biar ada tahu perbedaannya. Chopping tadi apa? 2,765 run of error 2,765 dibulatkan menjadi 2,77. Chopping maupun run of error dia berdampak di akhir hasil penyelesaian. Errornya muncul di akhir. Setelah kita ngitung selesai, tek, hasil akhir kita cop atau kita bulatkan. Kan hasil akhirnya ya. Nah, kalau truncation error, error pemotongan ini, dia munculnya di awal, di metodenya. Bukan di akhir hasilnya. Bisa dimengerti ya? Halo? Siapa? Ya. Error-errornya sudah di awal. Bukan muncul error, tapi potensi error akan muncul ketika di
Halo. Mumet guys. Udah selesai Pak ini. Urung sih. Bapaknya kemana? Iya, perasaan tadi Gangguan. perasaan jelas ini. Al. AFK. Parah. Wahyu diem, Wahyu ngomong mulu. Mumet guys. Gilang rekam kan Lang? Pak Akbarnya mana sih ini? Ada yang nge-cheat ini. Tadi ayam siapa sih? Yang kampus. Asma Warona. Ya, ganteng banget ya. Apa yang terjadi, guys? Warna aku. Apa? Oh. Sini ke Purworejo sini. Hah? Ya Allah, Syeki ngawur. Oh. Ya Allah, Syeki ngawur. Ngawur. Ya, Zid, HP-nya baru ya? Sinyal kayaknya nggak mungkin deh. Masa Pak Akbar tahu-tahu keluar. Masa Pak Akbar tahu-tahu keluar. Saya aku dicat gitu loh. Iya, biar ngechat. Ya, tapi bohong. Ya. Pak Akbar diam-diam mengawasi nih. Wahyu kembung. Udah sampai mana, guys? Gitu anjir. Anjir bingung banget anjir. Nggak ngerti lagi gua. Assalamualaikum. Ben apa? Suaranya apa gue? Suaranya. Irfan apa kabar? Irfan meninggal Irfan. AFK. Orang tua miliknya. Irfan. Enak. Irfan enak nih, betres nih. Habis mana? Nggak nge-gym Pit. Iya kan. Paling nge-gym gue ada congor. Ya kan biasa. Apa? Ale kadang agak Ya habis sudah tidur aja. Ini lanjut lagi kan ini mau ML ini kalau mau lanjut. Ayo Jack, main Jack. Jack Itu gua diajak. ML. Lalu tampil tuh yang ada. Ini main. Ayo. Jelas. Ayo lang. Wait, login. Ayo, mumpung. Habis lu Masih bocah. Mawek kurang. Kampung enak ya. naik Pak. Lagi kabario yo. Cek. Memang lockdown cek. Apa? Memang lockdown. Lockdown kabeh, Cuk. Awas saya aku telepon ya guys. Apa-apa. Ada laporan kalau Ayo bis gini enggak? Bar. Udah masuk, ayo. Thank you.
Gilang. Dia mau ngerek. Gilang. Mau ikut. Kaki nggak ikut. Kaki nggak ikut. Nah, Discord sudah. Discord aja, Fes. Google Meet aja. Discord aja, Discord. And respond.